Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PAUD semuanya. Halo Bunda dan Yanda di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan Aiam di channel Ilham Syahril Mubarak. Mengenal dunia PAUD yang asyik dan menyenangkan. Halo sahabat PAUD semuanya. Pada video kali ini, Aiam mau berbagi kepada teman-teman semuanya, sharing kepada teman-teman semuanya, yaitu mengenai perencanaan atau pembuatan topik pembelajaran PAUD pada kurikulum Merdeka, yaitu selama tahun ajaran semester 1 dan semester 2. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja pada pembahasan, yaitu mengenai topik pembelajaran di kurikulum Merdeka pada TK Islam Nurul Huda Al-Asyiah. Di mana pada topik kali ini yaitu ada topik intrakurikuler yang mana disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lembaga kami. Juga ada topik P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, di sini kami sudah merencanakan topik selama 1 tahun ajaran, yaitu untuk semester 1 dan semester 2 di Lembaga Pendidikan TK Islam Nurul Huda Al-Asyiah, Pulau Erang, Lakbok, Ciamis. Oke, Bunda Yanda semuanya, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai topik kegiatan di semester 1. Ada apa saja ya? Pada semester 1, topiknya di TK Islam Nurul Huda Al-Asyiah. Oke, langsung saja. Yang pertama, pasti semuanya melakukan hal ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, yang dimana pelaksanaan atau estimasi waktunya adalah selama 2 minggu. Nah, untuk MPLS di tahun ini, yaitu Aku Anak Hebat dan Mandiri, melalui pengenalan dan pembiasaan partikel laib metode Montessori. Jadi, MPLS ini dilakukan selama 2 minggu, yaitu kami memberikan stimulus pada peserta didik, yaitu bagaimana cara hidup sehat dan bersih, kemudian cara hidup mandiri, yaitu membuka sepatu dan memakai sepatu dengan sendiri, menyimpan tas kepada tempatnya, membereskan mainan, kemudian mengenal aturan kelas, kemudian pembiasaan antri ketika masuk dan keluar, gitu. Kemudian toilet training, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, yaitu ada P5, di mana untuk P5 di semester 1 ini, kami mengambilnya adalah Aku Cinta Indonesia, di mana untuk estimasi waktunya atau lama untuk pelaksanaan proyek P5 Aku Cinta Indonesia ini, yaitu selama 5 minggu. Nah, apa saja sih selama 5 minggu ini? Yang pertama, di minggu pertama, yaitu ada Aku Cinta Diriku. Nah, apa saja kegiatan yang ada di Aku Cinta Diriku? Yaitu yang pertama ada anggota tubuhku, mengenal anggota tubuhku. Kemudian kebersihan tubuhku, bagaimana saja. Kemudian kulindungi tubuhku, apa saja yang tidak boleh disentuh, apa saja yang boleh disentuh orang-orang lain. Kemudian jenis kelamin, bagaimana perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah pakaian, muslim dan muslimah. Nah, teman-teman semuanya, untuk efektif belajar di TK Islam Nurul Huda Al-Asyiah ini, yaitu 1 minggunya adalah 5 hari.
Jadi di sini kami membuat kegiatannya untuk 1 minggu 5 hari. Selanjutnya kita masuk pada minggu kedua, yaitu masuk pada Dirgahayu Negaraku. Kebetulan setelah dihitung di sini pada minggu kedua sudah masuk pada HUT RI ya. Jadi Semarak HUT RI. Jadi kami langsung pada minggu 2 yaitu mengenal Dirgahayu Negaraku, di mana dalamnya adalah peserta didik akan mengenal bagaimana bendera negara Indonesia, kemudian lambang negara Indonesia, ada 5 kan ya, jadi dilaksanakannya selama 2 hari. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia, dan mengenal presiden, wakil presiden. Itu di minggu pertama proyeknya. Nah, untuk sub-sub atau untuk kegiatannya itu bisa teman-teman rancang sendiri ya. Ini hanya sub top tema dan sub-sub tema. Oke. Kemudian, nah untuk di minggu ketiga nih masih tentang Dirgahayu Negaraku gitu, karena masih banyak topik yang harus dibahas gitu, disampaikan kepada anak. Yaitu di sini tentang kearifan lokal di daerah kita gitu. Dimana yang pertama adalah menghias lingkungan sekolah. Hal ini sudah menjadi acara tahunan ya, untuk menghias lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar untuk menyambut HUT RI ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah kreasi HUT RI. Nah, kreasi HUT RI ini dilakukan selama 2 hari karena di lingkungan atau di sekitar daerah kami, yaitu untuk menyambut HUT RI biasanya masyarakat setempat suka membuat gendongan atau kreasi seni atau kayak semacam patung raksasa atau patung-patung yang sesuai dengan topik yang sedang hit gitu. Misalnya biasanya suka kalau sebelum-sebelumnya itu ada seperti mengenal Palestina, kemudian kayak hama-hama padi, jadi disesuaikan dengan topik-topik yang sedang happening gitu di HUT RI ini. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan upacara HUT RI di lapangan desa Pulau Erang. Nah, setelah itu, pada kegiatan terakhir di minggu ketiga ini adalah Semarak HUT RI, yaitu kita bermain untuk menyambut HUT RI seperti biasa, kayak bermain loncat karung, kemudian makan kerupuk, dan lain-lain. Kegiatan Semarak HUT RI seperti biasanya. Selanjutnya, kita masuk pada di minggu keempat, yaitu mengenai keragaman budaya, di mana kami mengambilnya dari 5 pulau terbesar di Indonesia, yaitu yang pertama, Pulau Sumatera. Nah, pada setiap pulaunya, kami mengambil waktu 2 hari untuk pelaksanaan kegiatannya. Karena di setiap pulaunya itu akan membahas bentuk pulau, kemudian bahasa di pulau tersebut, tarian dan lagu, pakaian, dan lagu-lagu lainnya. Yang pertama itu adalah Pulau Sumatera selama 2 hari, kemudian kedua Pulau Jawa juga selama 2 hari. Nah, selanjutnya yaitu Pulau Kalimantan. Nah, di sini Kalimantan kita masuk pada minggu 4 dan 5 gitu. Jadi dibagi 2 gitu. Karena waktunya 5 hari kan seminggunya. Ada Pulau Kalimantan, kemudian mengenal Pulau Sulawesi, masuk di minggu kelima gitu ya. Kemudian terakhir yaitu Pulau Papua. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini kegiatan di
P5, yaitu project ya, berarti kegiatannya ada kegiatan yang di luar, ada yang kegiatan di ruangan kelas. Nah, teman-teman, setelah pelaksanaan project P5 ini, kami masuk pada tema atau topik selanjutnya, yaitu Aku Petani Hebat. Kenapa ada topik Aku Petani Hebat? Karena mayoritas masyarakat di lingkungan lembaga kami, yaitu menjadi petani. Ada petani sawah, petani kebun, dan lain-lain. Nah, untuk di tahun ajaran ini, subtopik yang diambil dari tema Aku Petani Hebat, yaitu berkebun, tanaman sawi, dan kangkung. Nah, untuk usia kelompok A, yaitu mengenal tanaman kangkung, dan untuk usia kelompok B, yaitu mengenal tanaman sawi. Ya. Pada minggu pertama, yaitu mengenal tanaman sawi dan kangkung, di mana bagaimana proses mengenal benihnya seperti apa, kemudian bentuk dan warna dari tanaman sawi dan kangkung seperti apa, kandungan gizinya bagaimana, kemudian cara menanamnya seperti apa, dan olahannya seperti apa. Nah, biasanya kami di sini memberikan inspirasi kepada teman-teman pada waktu apersepsi, yaitu melalui tayangan-tayangan video itu ya, selain dari praktek langsung. Kemudian yang kedua yaitu menanam sawi dan kangkung di minggu kedua. Di mana sebelumnya di hari pertama kami langsung melaksanakan outing class, mengunjungi petani yang berkebun mengenai tanaman sawi dan kangkung untuk memperluas ilmu pengetahuan bagi peserta didiknya. Jadi pertama observasi dulu, kemudian masuk pada bagaimana cara mengolah lahan dan tanahnya agar subur. Kemudian pupuk tanahnya itu seperti apa untuk menanam sawi dan kangkung. Kemudian bagaimana cara menanam yang benar gitu. Kemudian bagaimana cara pemeliharaannya ya. Nah, itu untuk topik Aku Petani Hebat. Selanjutnya kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu Islam Agamaku, yang dilaksanakan selama 3 minggu. Ya, minggu apa 2 minggu ya? Kita lihat. Yang minggu pertama, yaitu kita akan mengenal rukun iman. Nah ya, rukun iman, yaitu ada 6 kan ya. Jadi, yang satunya itu yang terakhir nanti akan masuk pada di minggu kedua. Yang pertama ada mengenal iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat. Bagaimana cara kita mengimaninya gitu. Kita akan mengenalkan kepada anak gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk di minggu kedua itu masih ada topik di minggu pertama, yaitu terakhir iman kepada hari kiamat. Nah, selanjutnya setelah selesai mengenal tentang rukun iman, kita masuk pada rukun Islam gitu ya. Nah, untuk rukun Islam ini kita lakukan selama 2 minggu gitu. Karena ada beberapa waktu yang untuk puncak temanya atau yang untuk dilakukan prakteknya gitu. Yang pertama, kita akan mengenalkan kepada anak bagaimana syahadat gitu kan. Kemudian yang kedua sholat, ketiga zakat, kemudian kita masuk ke minggu ketiga yaitu tentang puasa, kemudian yang terakhir ibadah haji. Nah, untuk 2 hari di minggu ketiga ini, karena 1 harinya kayaknya libur, teman-teman. Ada waktu libur, ada tanggal merah. Jadi untuk 2 hari di sini, di minggu ketiga ini, kita akan melaksanakan praktek manasik haji. Itu ya, manasik haji. Di lingkungan sekitar sekolah kita. Itu ya. Nah, itu untuk mengenai tema Islam Agamaku. Selanjutnya, kita masuk pada tema selanjutnya, yaitu Rumahku, Surgaku. Nah, ini pelaksanaannya selama 3 minggu, teman-teman. Di mana di minggu pertama kita akan mengenal bagian-bagian dari rumah. Ada apa saja? Yaitu kita ambil yang paling umum dimiliki oleh peserta didik gitu di rumahnya masing-masing. Yang pertama ada ruang tamu. Kita akan mengenal apa saja benda-benda yang ada di ruang tamu, siapa saja yang bisa
eh, memasuki ke ruang tamu gitu, bagaimana cara beradab menjadi tamu gitu. Kemudian yang kedua, kita akan mengenalkan kamar tidur atau ruang tidur, apa saja yang di ruang tidur, bagaimana cara tidur dengan baik gitu. Kemudian selanjutnya dapur, mengenal dapur. Kemudian kita akan mengenal juga halaman depannya. Nah, kan setiap peserta didik pasti mempunyai halaman depan rumah yang berbeda-beda ya. Nah, di sini kita nanti akan sharing, akan bercerita dengan peserta didik. Kemudian terakhir ada halaman belakang. Nah, kita masuk pada minggu kedua, yaitu fungsi rumah, teman-teman. Di mana fungsi rumah umumnya adalah sebagai pelindung kita ya. Nah, pelindung dari apa saja? Yaitu yang pertama ada pelindung dari sinar matahari. Yang kedua ada pelindung dari hujan. Ketiga pelindung dari malam, suasana malam, dinginnya malam. Kemudian yang keempat pelindung dari hewan buas. Nah, selain dari sebagai pelindung, rumah juga kan sebagai tempat kumpul berkeluarga. Tempat kumpul keluarga. Di mana keluarga tersebut ada beberapa anggota kan ya. Ada ayah, ibu, kakak, adik. Kemudian kalau ada yang nenek sama kakek, itu bisa dimasukkan. Yang pertama, di hari terakhir di minggu kedua itu kita masuk ke tempat berkumpul keluarga, dibagi-bagi ya. Jadi yang pertama tempat berkumpul keluarga itu kita akan mengenal ayah dan ibu. Kemudian masuk pada minggu ketiga, kita masuk pada masih tentang fungsi rumah gitu. Kemudian tapi dilanjut dengan bentuk rumah. Nah, untuk fungsi rumahnya kita akan mengenal tempat berkumpul keluarga, yaitu anggota keluarganya adalah kakak dan adik. Nah, Bunda Yanda semuanya, jika di lembaga satuan PAUD Bunda Yanda bisa memasukkan nenek dan kakek atau paman dan bibi, itu bisa ya, disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Kemudian kita masuk pada bentuk rumah gitu kan ya. Nanti anak akan mengenal rumah itu seperti apa saja, bentuk-bentuknya itu ada apa saja gitu di lingkungan kita gitu. Nah, di lingkungan sekitar sekolah kita itu masih ada rumah panggung teman-teman ya, tapi jarang gitu. Cuman masih ada rumah panggung seperti apa, kemudian akan mengenal rumah tunggal itu rumah lantai 1 gitu ya. Kemudian rumah tingkat, nah, dan rumah susun gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada topik baru, yaitu mengenal lingkungan sekolahku. Itu ya. Maksudnya ada apa saja sih di sekitar lingkungan sekolahku itu? Di sini laksanakannya 5 minggu, teman-teman, karena ada 5 yang harus dikenalkan pada anak di lingkungan sekolah kita. Gitu. Yang pertama, jalan raya. Karena sekolah kami berada di pinggir jalan ya, sehingga pertama adalah kita akan mengenalkan jalan raya gitu ya. Yang pertama, bagaimana jenis jalan itu beda-beda kan gitu ya. Kemudian bentuk dan struktur jalannya itu bagaimana saja. Kemudian rambu lalu lintas gitu selama 2 hari. Kemudian cara menggunakan jalan dengan baik dan benar gitu. Cara nyebrangnya seperti apa yang benar. Itu harus dikenalkan ya, karena untuk keselamatan. Kemudian di minggu kedua, yaitu di lingkungan kami terdapat pesantren. Ya, jadi anak-anak peserta didik akan mengenal ruang lingkup di pesantren ada apa saja. Kemudian yang pertama ada kobong, madrasah, masjid, santri, dan mengaji. Itu yang akan dikenalkan pada anak mengenai pesantren. Selanjutnya, Bunda Yanda di minggu ketiga di lingkungan kami, di lingkungan sekolah kami, yaitu banyak pesawahan, sehingga bisa dimasukkan pada topik intrakurikuler. Nah, ini adalah yang seperti tadi, selain P5, ini adalah intrakurikulernya, disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lembaga masing-masing. Minggu ketiga ada sawah, mengenal sawah, pesawahan, bagaimana bentuk sawah, mengenal padi, dari benih sampai panen seperti apa melalui tayangan, kemudian praktek. Kemudian ini selama 2 hari. Kemudian mengenal beras dan prosesnya gitu. Karena di kami ada banyak tempat-tempat pabrik atau penggilingan padi gitu ya. Jadi
mudah untuk dikenalkan kepada anak peserta didik. Selanjutnya pada minggu keempat yaitu pasar. Nah, karena dekat dengan pasar juga ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi dapat menjadi bahan pembelajaran mengenal pasar tradisional, pasar modern, kemudian minimarket, supermarket gitu ya teman-teman. Jadi ini sepertinya di minggu keempat ini praktek jenisnya kunjungan langsung gitu, outing class gitu ya. Kemudian di minggu terakhir, di minggu 5 yaitu mengenal kolam. Yaitu ada kolam alam dan kolam buatan gitu ya. Kolam alam itu kan kolam yang yang dibuat dari tanah gitu kan. Bagaimana bentuk kolamnya, kemudian ada apa saja sih jenis ikan yang ada di kolam alam itu. Nah, kemudian selanjutnya mengenal tentang kolam buatan. Seperti biasa, masih sama, mengenal bentuk kolamnya seperti apa, kemudian jenis ikannya ada apa saja gitu kan. Kemudian akan mengenal juga bagaimana cara sih jual beli ikan gitu, karena alhamdulillah juga di tempat kami berdekatan dengan tempat jual beli ikan gitu ya. Jadi mudah sebenarnya akan seringnya itu outing class atau berkunjung gitu ya teman-teman. Bunda Yana semuanya. Selanjutnya kita masuk pada tema topik terakhir di semester 1 ini, yaitu cuaca adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenal tentang hujan. Wow, hujan lagi gitu ya. Kemudian akan mengenal pelangi indah ciptaan Allah. Ini dilakukannya selama 2 minggu ya teman-teman. Misalnya bentuk hujan seperti apa, kemudian cara kita ketika menghadapi situasi hujan gitu, atau pelangi seperti apa gitu ya. Untuk kegiatannya itu disesuaikan saja. Nah, teman-teman semuanya, pada semester 1 ini masih ada tersisa waktu 1 minggu, di mana kami gunakan 3 harinya di awal itu untuk puncak prasiaga. Kenapa ada prasiaga? Karena prasiaga merupakan ekstrakurikuler yang ada di lembaga kami, teman-teman. Gitu ya. Puncak prasiaga dilakukan pada akhir semester 1. Dilakukannya selama 3 hari. Apa saja? Gitu. Di sini dengan tema Aku Anak Berani dan Mandiri. Untuk tahun kemarin, teman-teman, kalau kami itu prasiaga karena masih awal ya di tahun kemarin, dilaksanakannya selama 1 minggu, yaitu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan modulnya. Nah, untuk di kegiatan prasiaga tahun ini cukup 3 hari, karena untuk ekstranya kan dilakukan setiap minggu. Jadi, untuk di semester ini hanya puncaknya saja, yaitu mengenai bagaimana menjadi anak pemberani, kemudian menguatkan lagi menjadi anak mandiri, dan terakhir ditutup dengan camping dan api unggun. Itu sangat seru dan menyenangkan bagi peserta didik. Gitu ya. Nah, teman-teman, untuk di 2 hari selanjutnya, yaitu pembagian laporan perkembangan anak. Gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada topik kegiatan semester 2. Nah, di sini ada apa saja ya untuk topik-topik di kegiatan semester 2? Yang pertama ada serunya liburanku. Kita masuk pada 2 minggu kegiatan gitu ya. Akan mengenal tempat liburan mana saja yang peserta didik kunjungi selama libur di semester 1. Biasanya kan ada diam di rumah saja gitu, di rumah bermain dengan temannya, kemudian ada tempat ke saudaranya, kolam renang, pantai, dan mall. Nah, ini tempat-tempat yang sering dikunjungi ketika liburan sekolah. Kemudian yang minggu kedua, alat dan bekal liburannya ada apa saja? Biasanya kan membawa mainan, membawa ban untuk berenang, kemudian papan selancar, ada kacamata renang, kemudian ada makanan. Itu ya untuk di topik serunya liburanku. Selanjutnya, kita masuk pada P5, yaitu pada semester ini kami mengambilnya adalah tema Aku Sayang Bumi, yaitu dilakukan selama 4 minggu. Nah, apa saja
di tema Aku Sayang Bumi ini kegiatannya atau subtopiknya, subtemanya, yaitu minggu pertama mengenal tentang melakukan proyek penghijauan lingkungan, yaitu melalui tanaman tomat atau tanaman apa gitu, atau menanam pohon yang rindang gitu, yaitu boleh dilakukan ya untuk proyek P5 Aku Sayang Bumi ini. Kemudian masuk pada kegiatan kedua, yaitu minggu kedua, yaitu pengolahan sampah organik. Nah, di sini kami melakukannya adalah ekoprint gitu, membuat kain ekoprint gitu ya. Kemudian kegiatan minggu ketiga yaitu pengolahan sampah anorganik, yaitu membuat kursi meja menggunakan ekobrick. Ya, itu kami membuat itunya kegiatannya. Kemudian yang minggu keempat yaitu pengolahan sampah B3, membuat hiasan-hiasan dari botol kaca, dari kaleng gitu menjadi celengan. Nah, itu proyeknya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada karya wisata. Karena di bulan ini biasanya bulan Februari kami melaksanakan karya wisata ke tempat-tempat yang terjangkau untuk dikunjungi kepada anak gitu oleh anak. Nah, misalnya ini kita akan ke Alam Parung Tasikmalaya gitu ya. Di Alam Parung ada apa saja sih yang akan peserta didik kunjungi atau mainkan? Di mana yang kita akan setelah itu, setelah melakukan karya wisata, kita refleksi lagi. Jadi dijadikan kegiatannya gitu. Yang pertama ada kolam renang. Yang kedua ada mini zoo, playground, pegunungan atau pemandangannya gitu. Kemudian panggung hiburan, ada panggung hiburan juga. Kemudian alun-alun Ciamis, Masjid Agung Ciamis, dan kendaraan yang digunakan. Nah, untuk topik karya wisata ini, kita ambil selama 2 minggu, teman-teman, di subtopik yang 8 ini dibagi. Kemudian selanjutnya yaitu ada Ramadan Karim. Nah, dilakukan selama 3 minggu atau diklat ya, sekolah diklat. Di mana kita akan mengenalkan kepada anak puasa, tadarus, mengaji, bagaimana salat tarawih, takbiran, dan Idul Fitri. Itu ya, itu disesuaikan saja dengan kondisi dan di lembaga Satuan PAUD Bunda Yanda. Selanjutnya kita masuk pada topik selanjutnya yaitu binatang ternak ciptaan Allah. Nah, di sini ada sesuaikan dengan ternak atau peternak-peternak yang ada di Desa Pulerang ini gitu. Di lingkungan kami, di lembaga kami itu ada ternak ayam gitu ya. Kemudian ada juga ternak bebek, kemudian juga ada ternak kambing. Jadi anak juga sering diajak untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut gitu, bagaimana jenis ayam, jenis bebek, jenis kambing, kemudian cara beranaknya, apakah siapa mana yang lewat telur atau langsung jadi mamalia ya teman-teman. Nah, ini merupakan adalah topik intrakurikuler. Selanjutnya di 3 minggu terakhir ya, di semester 2 ini masuk pada topik gejala alam, dilaksanakan selama 3 minggu, yaitu ada gempa, banjir, dan kebakaran, di mana setiap subtopiknya kita akan mengenalkan kepada anak, yaitu bagaimana penyebabnya dari gejala alam tersebut, kemudian penanggulangannya seperti apa, korbannya bagaimana biasanya, kemudian bagaimana yang terpentingnya ini, bagaimana simulasi untuk menghadapi suasana ketika terjadinya bencana alam, gempa, banjir, dan kebakaran. Nah, teman-teman semuanya, ini merupakan topik pembelajaran yang masih direncanakan, teman-teman. Sewaktu-waktu bisa juga terjadi adanya perubahan topik kegiatan gitu ya.
Karena disesuaikan untuk khususnya intrakurikuler itu kan lebih baiknya disesuaikan dengan topik yang sedang happening gitu. Ini kan yang sedang direncanakan seperti ini. Belum tentu bisa jadi ketika nanti pas waktu pelaksanaannya ternyata ada kejadian yang seperti ini gitu yang bisa dijadikan sebagai kegiatan peserta didik. Nah, itu bisa juga jadi kan sebetulnya akan berubah gitu yang sudah direncanakan, tapi disesuaikan saja dengan kemanfaatannya bagi peserta didik untuk mengenal topik tersebut. Nah, teman-teman semuanya, biasanya kami pada menentukan kegiatan perharinya, karena kami setiap harinya menyediakan 4 ragam main, dan yang di dalamnya terdapat 3 jenis main gitu ya, sensori motorik, pembangunan, dan bermain peran, itu bisa didiskusikan atau memberikan pendapat pada anak peserta didik untuk menentukan kegiatannya gitu ya, disesuaikan dengan temanya gitu. Nah, melalui voting gitu, karena kan kemampuan anak, keinginan anak pasti beragam, sehingga dibutuhkannya voting untuk menentukan hasil keempat kegiatan tersebut. Itu. Jadi di MPLS tadi juga kami mengajarkan pembiasaan untuk bagaimana cara menghargai teman, cara mendengarkan teman ketika berbicara, kemudian cara memutuskannya, kemudian bagaimana cara menerima hasil putusan gitu, teman-teman ya. Nah, Bunda Yanda semuanya, itulah sharing-sharing beserta IAM mengenai perencanaan atau pembuatan topik kegiatan peserta didik PAUD, baik Kober, SPS, RA, TK, dan lain-lain pada kurikulum Merdeka ini. Itu semua juga disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi yang ada di lingkungan lembaga Bunda Yanda semuanya gitu ya. Ini IAM hanya memberikan gambaran atau inspirasi. Barangkali teman-teman semuanya masih bingung dalam menentukan topik kegiatan yang asyik dan menyenangkan. Di sini IAM dan teman-teman guru-guru di sini yaitu pada kegiatannya menggunakan bahan alam teman-teman. Jadi mudah dicari dan menjadi solusi ketika kita kekurangan dalam hal sarana dan prasarana. Itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap dukung channel IAM ya. Semoga IAM selalu dapat sharing-sharing dengan teman-teman semuanya. Cukup sekian, mohon maaf bila ada perkataan yang kurang didengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.